Oke, selamat datang kembali di Leman Govlog. Kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman saya kerja di perusahaan atau PT Aisin Indonesia. Jadi kali ini semoga bermanfaat. Video saya buat kali ini tuh cuma pingin bikin gimana sih apa caranya kerja di PT, caranya gimana sih? Nih, jadi kadang saya juga bingung ya cara masuk PT dulu itu seperti apa, karena yang orang-orang baru lulus itu pasti bingung. Jadi kalau cara daftarnya itu dulu saya itu lewat BKK sekolah saya, SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya daftar lewat situ sama Pak Anas dan Pak Ananto. Lalu isi data nama, nomor HP, sama bayar administrasi 30 atau 35.000. Nah, setelah itu menunggu panggilan tes PT-nya. Nah, menunggu panggilan itu selama berapa nggak tahu, saya lupa. Intinya itu saya daftar PT itu habis UN, ijazah belum keluar, nilai-nilai belum keluar. Nah, syarat PT sini tuh nilai matematika minimal 6. Nilai UN sama nilai US ditambah dibagi 2 minimal 6. Itu harus syaratnya dia PT Aisin. Nah, saya alhamdulillah pertama saya daftar dulu nih, nilai belum keluar. Saya daftar, nunggu tes, akhirnya tes tuh. Suruh tes. Tesnya ternyata di Batang, dan yang di tes di Batang itu ternyata bukan cuma sekolah saya. Maaf. Bukan cuma tes sekolah saya, jadi ada sekolah Tegal, Pemalang, Kalongan sama Batangnya. Nah, Tegal itu juga dibagi 2, ada yang sekolah saya itu ada yang tes di PT Tegal. Nah, saya alhamdulillah ke Batangnya, di Batang. Nah, setelah itu saya panggilan tes, saya bayar tuh transport bolak-balik berapa kali, kayaknya 3 kali atau 2 kali, saya lupa. Saya bayar transport, saya berangkat tuh tes pertama. Banyak tuh kelas saya, macam-macam, ada Lutfi, Galil, Mubik, Rizkon belum karena umurnya belum, Arif, si siapa, Restu, Iwan, itu Elin 2 pada daftar tuh semua. Daftar sampai sana, sampai SMK Batang Kandeman, itu tes psikotes 1. Psikotes 1 itu intinya 1 hari itu diborong, psikotes 1, psikotes 2 kalau nggak salah, sama interview apa enggak saya lupa. Intinya borongan itu 1 hari. Nah, setelah pertama psikotes 1 itu materinya itu kayaknya matematika dasar apa ya, Kreplin kalau nggak salah, Kreplin atau apa saya lupa. Itu banyak banget yang ikut. Saya kloter berapa, nomor 2 kayaknya saya. Waduh, itu deg-degannya masya Allah. Tes PT pertama, nyari kerja pertama, saya daftar PT itu cuma 2 pas itu. Jadi Jepang langsung gagal karena berat badan kurang. Dan setelah Jepang itu saya sebenarnya udah nggak minat pengen kerja PT, udah nggak, malu, males. Akhirnya saya ditunjukin sama Diki, suruh kerja di Aisin, katanya gajinya gede. Wah, saya tertarik dong, gaji gede ya kan. Saya langsung daftar. Nah, itu psikotes 1 alhamdulillah berjalan lancar. Saya nunggu pengumuman, lolos, langsung lanjut psikotes 2. Psikotes 2 masih lumayan banyak pesertanya, itu sekitar berapa itu saya lupa, ini banyak lah, per kloter-kloteran. Jadi ya Allah, deg-degannya bukan main bos, saingannya banyak. Nah, setelah psikotes 2 kayaknya yang gambar-gambar materinya, yang gambar-gambar apa itu saya lupa namanya, tes PT-nya apa. Setelah itu baru gambar-gambar, saya gambar aja ngasal, itu nggak tahu teman-temannya. Aduh, saya nggak tahu benar saya, karena saya tadinya nggak niat masuk PT. Masuk PT, gajinya gede, alhamdulillah jadinya aman. Nah, setelah itu saya masuk, saya lolos psikotes 2, wawancara tuh.
lanjut wawancara. Kayaknya hari berikutnya tuh beberapa minggu kemudian wawancara, suruh ke situ lagi. Saya pakai motor kalau nggak salah, udah pakai motor wawancara bolak-balik. Itu puasa ya, tes itu puasa, belum lebaran, itu puasa, saya nyari kerja, itu belum lulusan. Wawancara saya lolos, nggak tahu, lupa saya ditanya apa kalau wawancara pertama, saya lupa. Nah setelah wawancara pertama, nah ini di sini kalau nggak salah yang banyak gagalnya itu psikotes 1 aja udah pada banyak yang gagal, apalagi pas wawancara pertama itu udah tambah banyak banget yang gagal. Akhirnya hari itu diumumin yang lolos, ini alhamdulillah saya lolos lagi dan lanjut wawancara user, wawancara dari orang Aisin langsung. Nah itu menunggu beberapa minggu atau 1 bulanan, nggak tahu, saya lupa. Akhirnya berangkat pagi-pagi itu subuh, saya sama namanya siapa, TKR Rajendra. Terus saya berangkat just jam 5 nyampe sana biar jam 7 sampai Batang. Akhirnya nyampe Batang itu puasa ya, perjuangan, gak punya SIM, bolak-balik sendiri kayak orang gila. Dan akhirnya saya wawancara, ketemu sama yang wawancara itu banyak, ada yang perempuan, laki-laki. Ternyata laki-laki itu banyak ya, kebanyakan leader sama JP dari di PT IC-nya. Setelah saya masuk ya, saya jadi tahu orangnya yang wawancara. Kalau saya kebagian sama Bu Fitri, dia itu kepala HRD di ISIN sekarang, tapi ganti jadi ketua atau supervisornya supervisornya apa ya namanya ya, saya lupa. Intinya masih topi hijau di ISIN, intinya udah supervisor dia sekarang. HRD-nya kepalanya itu laki-laki, nggak tahu namanya, lupa. Nah saya wawancara itu ditanya kesehari, pertama masuk nih caranya nih, masuk dipanggil kan, ini nih Sleman ya, masuk salaman, selamat pagi apa selamat siang bang bu, nanti dipersilakan duduk. Baru saya duduk set, waduh deg-degannya bukan main. Akhirnya duduk tuh, ditanya namanya siapa, perkenalkan diri, apa hobinya, ini hobinya. Nah itu saya jawab tuh robotik, tenis meja, YouTube. Nah dia tertarik sama YouTube. Kamu main YouTube? Iya bu. Bikin apa, channelnya tentang apa, elektronik sama robotik bu. Coba saya lihat, dia searching tuh channel saya ya kan, di searching dia tertarik lihat robot-robot ya kan. Ya alhamdulillah pokoknya intinya dimudahkan. Saya di tek tanya-tanya tuh gimana sih cara bikinnya, dari kapan bikin kayak gini, gitu. Nah terus akhirnya dia nanya-nanya kayak itu, cuma kayak gitu ya, dan alhamdulillah saya lolos. Dan ternyata saya tanya teman-teman saya, kamu ditanya apa, katanya ditanya ada matematikanya, ada ini itu. Waduh saya alhamdulillah cuma diliatin YouTube-nya, ketemunya sama kepala HRD-nya langsung, Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih telah meloloskan saya, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah. Dan setelah itu nunggu tuh beberapa bulan sampai habis lebaran. Sambil nunggu itu saya ikut namanya lomba Krenova di Pemalang, lomba kreasi inovasi seperti itu. Saya menang juara 1 alhamdulillah. Tapi itu belum pengumuman tuh baru kemarin juaranya. Pertama itu berarti saya masih bikin printer. Lalu jadi ceritanya lucu nih, dapat rezeki double pada saat itu, alhamdulillah banget. Jadi saya ikut presentasi lomba, pokoknya hari ini presentasi lomba. Jadi paginya itu saya dapat orderan, uang udah ditransfer masuk saya. Siangnya saya presentasi di kabupaten, di Bapeda Pemalang. Nah saya presentasi pulang tuh sore sama Pak Ilvan itu, terima kasih Pak Ilvan. Saya pulang sore, sorenya dapat kabar di grup. Saya kaget tuh, nama saya 4 orang itu, jurusannya elektro semua ternyata. 4 orang, Pemalang saya, Batang 2, Tegal 1.
disuruh saya belum tahu, intinya suruh konfirmasi aja. Waduh, saya deg-degan kan, langsung aduh, saya pulang-pulang tuh deg-degan, masya Allah. Maghrib itu saya mau mandi aja nggak sempet nunggu jawaban dari PKK kandemannya. Hanya saya hubungin telepon, Pak ini gimana, saya gagal atau gimana? Enggak mas, pemberkasan nanti kamu berangkat. Senangnya bukan main. Akhirnya saya berangkat tuh, paginya suruh ke Kandeman. Saya berangkat Kandeman, 4 orang itu ketemu di sana, dicek berkas sama dikasih tahu nanti nginep di mana, transport transport intinya ya, tidur di mana, yang udah dikerja di Aisin lulusan Batang, alumni Batang, Mas Hakiki, terima kasih. Namanya Mas Hakiki, saya dulu dipinjemin kosannya buat tidur, terima kasih. Lalu saya nunggu 1 hari, nunggu Senin itu saya berangkat Minggu, Sabtu malam Minggu kayaknya. Seninnya saya berangkat pemberkasan 2 hari di Aisin, bolak-balik, berangkat non shift, pulang jam 2 kadang, apa pulang jam berapa saya lupa, intinya di jadwal 10 orang ya. Jadi 10 orang itu pemberkasan, dan ternyata ada wawancara juga, wawancara lagi, nggak tahu itu penting atau enggak, saya nggak tahu, intinya buat apa saya juga kurang tahu. Pemberkasan kayak BPJS, kartu-kartu, dokumen-dokumen seperti itu. Lalu setelah itu tuh hari terakhirnya itu suruh udah ini nanti Senin berangkat mulai sekolah, namanya apa sih, training intinya ya. Training itu sekolah dulu 1 minggu, udah dikasih seragam, bagiannya udah dikasih, bagian departemennya ya. Jadi saya dapatnya PPIC, delivery, pengiriman. Nah, Senin saya berangkat seminggu itu materi tanya jawab. Seminggu itu materi, jadi pelajaran nanti perhatikan, nanti ulangan. Nah, ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah saya dapat poin terbanyak, dapat jajan, mantap ya, walaupun jajan ya kan, alhamdulillah. Akhirnya setelah 1 minggu berlalu, saya udah ngekos tuh, udah 3 orang ngekos sama 3 orang. Akhirnya saya OJT 3 minggu atau latihan kerja, intinya ngikut sama seniornya, diajarin kerjanya gini. Akhirnya tanda tangan kontrak sama gajian awal itu gaji pokok, cuma gaji pokok ya. Alhamdulillah, intinya tiap hari itu walaupun training udah dapat snack, susu, roti, itu enaknya di PT itu kayak gitu. Udah mantep lah pokoknya, Aisin jos, Aisin mantap. Lalu setelah itu tanda tangan kerja lah intinya. Kontrak awal itu 6 bulan, kontrak 2 6 bulan. Kalau saya alhamdulillah 7 6. Kontrak awal 7, kontrak 6, karena saya termasuknya masuk awal. Jadi masuk awal biar keluarnya bareng sama yang gelombang setelah saya. Jadi dapat lebihan 1 bulan. Alhamdulillah. Nah, kerja alhamdulillah enak lah, mantap pokoknya. Di Aisin orangnya ramah-ramah, PT bersih, mantap, fasilitas oke, gaji mantap, potongan juga besar karena mungkin BPJS nya kelas 1 atau kelas 2 intinya. Saya pernah dirawat di rumah sakit juga, saya minta ruangan yang sendirian, dapat TV, dapat kulkas, dapat semuanya, mantap lah pokoknya Aisin. Makanya potongannya gede. Nah, untuk gaji biasanya tanya-tanya nih, gaji berapa sih yang baru lulus kan, buat pertimbangan. Untuk gaji di Aisin itu sekitar 9 sampai 18 kayaknya nyampe sih. Kalau lagi kencang-kencangnya tahun baru itu ada yang sampai 20-an. Itu belum bonusan akhir tahun, itu gilanya bukan main itu. Lemburnya itu tergantung bagian. Intinya yang paling gede itu produksi CCCD itu. Satu bulan. Intinya kalau lagi aslinya sih lembur mulu, nggak pernah berhenti. Ini gara-gara corona. Akhirnya nggak lembur. Biasanya itu 1 bulan pasti dapat 1 motor. Intinya gajinya segitu. Udah dipikir sendiri, 1 motor Matic sekarang harganya berapa.
gila Aisin mah. Gini, mantap, daftar lah di Aisin. Kalau kalian baru lulus lebih gampang ininya apa, daftarnya lewat BKK di sekolahan itu lebih enak sebenarnya. Panggilan tes tinggal nunggu panggilan, nggak lah, enak banget lah diurusin. Kalau daftar sendiri ya kita harus mondar mandirnya bukan main. Mantap. Apalagi yang perlu ditanyakan ya, ini apa yang saya bahas lagi ya. Gajian udah, fasilitas oke. Apa kerjaan kalau capek apa enggak, ya capek, namanya kerja, masa nggak capek? Ya kan, kerja ya pasti capek asal kita ikhlas dan rajin. Mantap. Pengangkatan kartap jarang, di Aisin sangat susah. Terakhir itu 2008 saya tanya-tanya sama kartap, saya ini kontrak terakhir ini bulan ini, ya moga-moga aja ada keajaiban diperpanjang atau apa ya, diangkat lah. Terima kasih kalau diangkat, saya aduh bukan main senengnya. Semoga bermanfaat. Saya bikin video ini tuh bukan maksud pamer atau maksud apa, karena saya sendiri merasakan bingungnya nyari PT yang mau saya masukin. Semoga video ini bisa bermanfaat, membuat menjadi pertimbangan kalian buat milih PT mana yang mau kalian daftar. Belajar yang rajin, kerjakan apa yang kalian sukai ya. Jangan lupa sholat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.